Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, dalam video singkat ini kita akan membahas tentang riba. Mengapa riba itu haram dan bagaimana cara kita menjauhinya. Bersama saya Lutfil Hajar dari kelas B25 Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Untuk itu, mari kita simak bersama. Apa itu riba? Riba secara bahasa memiliki arti tambahan atau kelebihan. Sedangkan menurut istilah syariat, riba adalah tambahan atau keuntungan yang diperoleh dari transaksi pinjam-meminjam atau jual beli secara tidak adil yang tidak dibenarkan oleh Islam. Misalnya, seseorang meminjam uang sebesar 1 juta rupiah, kemudian si pemberi pinjaman mensyaratkan agar uang itu dikembalikan menjadi 1.200.000 rupiah dalam waktu 1 bulan. Tambahan 200.000 rupiah inilah yang disebut sebagai riba karena merupakan kelebihan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam dan bukan hasil dari jual beli atau kerjasama yang sah secara syariat. Islam mengharamkan riba secara tegas karena merugikan orang lain dan menindas yang lemah. Riba bisa memunculkan kesenjangan sosial, menyebabkan kemiskinan struktural, dan menciptakan sistem ekonomi yang tidak adil. Riba merupakan perbuatan hukum yang dilarang secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahul bai'a wa harrama riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa jual beli dihalalkan karena di dalamnya terdapat keseimbangan antara untung dan rugi. Sedangkan riba diharamkan karena tidak terdapat keseimbangan antara untung dan rugi, yaitu usaha yang menguntungkan tanpa risiko tinggi. Kemudian, dalam hadis Nabi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilla riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, penyetor riba, penulis transaksi riba, dan 2 saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau, semuanya sama dalam dosa. Hadis riwayat Muslim nomor 1598. Contoh praktik riba di masyarakat yaitu kredit uang ke rentenir dengan bunga tinggi, pinjaman online ilegal dengan bunga mencekik, jual beli emas atau valuta asing secara tidak tunai, dan juga cicilan barang elektronik yang tidak sesuai prinsip syariah. Adapun upaya untuk meninggalkan riba, pertama, kita harus bisa mempelajari hukum muamalah Islam agar kita tahu mana transaksi halal dan mana yang haram. Kemudian, hindari pinjaman berbunga dan usahakan menggunakan sistem jual beli syariah atau kerjasama usaha, mudharabah atau musyarakah. Kemudian, gunakan jasa lembaga keuangan syariah yang menghindari riba. Dan yang terakhir, berdoa dan mohon perlindungan dari Allah agar kita tidak terjerumus dalam dosa riba yang sangat besar. Nah, sahabat, mari kita sama-sama berusaha menjauhi riba dan menjalani hidup dengan penuh keberkahan. Ingat ya, riba bukan hanya dosa besar, tapi juga merusak kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan jangan lupa subscribe.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.